Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad khalifatika ya Allah ya. Baik Bapak Ibu jemaah apa namanya? Bukan jemaah Aisyah. Jemaah Aisyah yang diberkahi Allah. Kita masuk ke kajian hikam yang ke-11. Sebelumnya kalau dulu tadi sudah baca Al-Fatihah, sekarang Al-Fatihahnya kita khususkan untuk pengarang kitab ini, tentunya juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Kenapa kita kirim Fatihah untuk pengarang, untuk Nabi? Pengarang itu kan manusia, dia sudah pindah alam. Dia senang kalau dikasih hadiah itu Al-Fatihah. Bapak ketemu teman, setiap ketemu dikasih hadiah, senang. Kira-kira begitulah hadiahnya. Tahadu taham. Adalah engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Dan hadiah dari saya kajian ini, ya. Ini mahal, tidak dapat dibeli. Bapak bayar berapa, saya akan bayar, ya. Maka jangan pernah berpikir bisa membayar ustaz dalam honor, ya. Kalau itu untuk honor, saya nggak mau datang ke sini. Karena ada beberapa orang yang memilih ustaz itu dalam honor, akhirnya merendahkan ustaz kalau tidak sesuai dengan alatnya. Ada satu majlis saya keluar karena dia merasa sudah bayar saya. Dia kemudian ngata-ngatain saya. Tapi khusus karena yang nunggunya antusias, saya maafkan dia. Saya tetap konsentrasi. Tapi besok saya nggak mau datang lagi. Ya. Ini Jakarta, ini Tangerang, ya, biasalah macetnya, biasa orang tua. Dan seakan-akan kita yang butuh, gitu. Biasa. Ya. Jangan pernah nilai dulu dengan amplop yang Bapak kasih itu. Ya. Itu hina sekali. Ya. Maka jangan nilai orang dengan materi saja. Cuma karena tubuhnya masih ada materinya, dia pasti senang dikasih. Kita hargai dia. Jadi saya sedih jika itu terjadi. Ini Bapak ada yang anaknya di pesantren, ya? Jangan disamain anak pesantren sama anak sekolah biasa. Bapak boleh kritis di sekolah umum, tapi jaga adab kalau di pesantren. Kenapa saya ngomong begitu? Bapak naruh anak di pesantren, itu udah gak ngurus anak tuh. Yang ngurus siapa? Itu kewajiban kita loh, didik dia. Sekarang kita serahin ke dia. Maka tolong jangan sakiti hati guru di pesantren. Adapun kejadian orang yang perkosa anak kecil, itu kan bukan pesantren kan? Kan saya ada sering cerita tentang rumah tahfiz, boarding school, gak semuanya beneran, mereka bukan ustaz. Jadi tolong jangan sebut lagi dia pesantren, dia bukan orang pesantren, ya. Saya orang pesantren sekarang, ya. Gak ada di pesantren kita begitu. Saya ada kunjungan kemana-mana pesantren itu, gak ada pesantren begitu. Itu kan modus memanfaatkan anak yatim piatu. Pesantren ada begitu kan? Ada makan pesantren yang nemenin saya. Ya ada begitu. Jadi tolong jangan sampai miring pandangan kita terhadap pesantren. Tapi beritakan begitu biar laku. Tulis Ustaz pesantren. Ya, seharusnya tidak ditulis sebagai Ustaz pesantren. Sebelum masuk, banyak yang pengen konfirmasi tentang Selamat Natal ya. Karena nanti ada pertanyaan, sekarang aja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang hadir sempat bingung. Bapak Ibu yang bukan Allah, jemaah yang mencintai Allah, saya ini bukan mufti.
Ya, saya cuma menukil fatwa bahwa dalam masalah selamat Natal ulama kita berbeda pendapat. Karena Bapak Ibu ini kebanyakan literaturnya Indonesia, tahunya cuma ulama Indonesia. Dikira mayoritas Indonesia itu mayoritas dunia. Gitu. Saya cuma nukil fatwa dan saya menjelaskan perbedaan masing-masing fatwa. Itu tugas saya, menjelaskan. Tugas kami mencerdaskan umat, bukan membodohi umat dengan satu jalur pemikiran. Kenapa fatwa muncul begini? Kita jelaskan kronologinya, dalil-dalilnya, asbab-asbabnya, hujah-hujah mereka. Kenapa ada dalil yang begini, yang berbeda dengan yang pertama? Kita sebutkan ini alasannya. Persoalan yang sama karena dipandang dengan cara yang berbeda, hasil fatwanya berbeda. Ini contoh kasus. Membakar tulisan yang ada la ilaha illallahnya itu gimana, Pak? Haram nggak? Haram apa boleh? Masih bilang boleh. Yang lain bilang haram. Haram kan? Penghinaan kan? Penghinaan kan? Kita beda pendapat kan? Maka orang yang bakarnya harus ditanya, kamu bakar kalimat la ilaha illallah untuk menghinanya, atau kamu membakarnya untuk menghormatinya? Guru saya baru wafat, setiap bulan apa gitu ya, selesai khataman Quran, itu beliau membakar Quran. Guru-guru apa punya syarat ke Rasulullah. Saya tanya, Abu ya, kenapa bakar? Itu kan tulisan ada nama Allah, supaya kamu nggak injek-injek, supaya orang nggak jadi itu untuk bungkusan itu disuruh, ya, biar nggak dibuang di tong sampah. Mana mending dibakar. Allah nggak tersakiti, Pak. Kita ngerusak, kita injak-injak nama Allah nggak sakit. Yang sakit hati kekasih Allah. Gitu. Sama nih, ini kasus. Nah, jadi satu persoalan bisa dua fatwa. Jika niatnya menghina, kafir. Jika niatnya memuliakan, sama amalnya tapi niatnya beda. Dalam kasus ini kasus berbeda, cara pandang juga berbeda. Sebelum berfatwa, ada satu amal namanya tasawwur. Definisikan dulu apa yang mau difatwakan. Keberhasilan dalam mendefinisikan itu menentukan kevalidan fatwa. Saya bilang hotdog haram nggak? Definisi apa arti hotdog secara harfiah? Anjing hot. Anjing boleh nggak? Guru saya ada nggak mau makan bakso karena dia dengar dari temannya orang Cina bakso itu dari daging babi. Lah itu bakso di Cina atau bakso di Tikar ya. Bakso di kita, di Sunda, di Jawa, di Betawi beda. Namanya sama, namanya hotdog. Tapi itu cuma nama. Saya kasih kasus lain. Nasi goreng setan. Itu haram nggak? Tunggu dulu, jangan bilang juga halal. Bahannya apa? Kalau bahannya halal, maka dia tidak haram. Dia halal, cuma namanya makruh. Namanya makruh. Nama ketoprak setan, nasi goreng setan. Ini ternyata kalau orang berasal setan loh. Definisi itu penting. Jika dimaksud hotdog itu anjing hot, haram. Tapi yang dimaksud bukan itu, maka definisinya harus jelas. Orang mengucapkan selamat Natal, ini definisinya apa? Dan saya menjelaskan dalam kajian-kajian yang lama itu kajian lama, bukan kajian terbaru. Fatwa antara ulama Saudi, nggak usah Indonesia dulu. Saudi sama Mesir berbeda. Mesir punya institusi besar namanya Al-Azhar, kemudian ada lembaga fatwa namanya Darul Ifta, dan mereka sepakat mengatakan boleh.
Kan kaget Pak. Liberal gitu. Liberal kan? Itu tempat kuliahnya ustadz-ustadz kita di Indonesia loh, RC emang. Jadi kalau ada ustadz-ustadz ini bilang yang mengucapkan selamat Natal itu boleh, liberal, sesat, itu sama aja dia menyesatkan guru-guru dia. Tunggu dulu, tanya dulu definisi ente apa. Berani nggak anak murid durhaka nggak yang mengkafirkan gurunya, yang menganggap sesat gurunya? Durhaka itu, dan jangan sampai itu terjadi, nggak mungkin. Saya yakin yang FCFA yang benar-benar berguru ke ulama yang ada di Darul Ifta di Al-Azhar nggak akan ngomong begitu kalau dia punya adat, nggak bakal. Paling dia cuma mengatakan kami berbeda dengan guru kami, itu boleh. Itu. Saudi punya fatwa haram selamat Natal, benar nggak? Kita jangan terkecoh oleh halal, boleh tidak boleh itu. Boleh liberal, tidak boleh lurus. Gak begitu cara memahami fatwa. Ente pakai otak, afala taqilun. Ya, jangan pakai emosi. Paham? Kita buka fatwanya. Ternyata ada perbedaan definisi. Karena beda definisi, beda sikap, beda hasilnya. Ulama Azhar, menurut Bapak lebih tua Al-Azhar atau Saudi? Al-Azhar. Itu mereka membolehkan. Darul Ifta tidak setua Al-Azhar, tapi orangnya yang gitu juga. Lebih berbeda ya. Jangan disamakan Darul Ifta dengan Al-Azhar. Darul Ifta itu kayak MUI tapi lebih resmi, khatam hukumnya kuat. Darul Ifta ini bisa menjadi hukum. Kalau peraturan MUI yang menjadi hukum itu cuma DSN doang. Atau DSN, Dewan Syariah Nasional. Yang nggak tahu kenapa, apakah karena lahan basah atau lahannya tak basah, saya nggak ngerti. Itu urusan orang yang wilayah. Itu bukan wilayah kita. Jangan suzon, jangan juga terlalu suzon. Ya, wakufkan. Ternyata mereka menggunakan surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10 mengenai tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, ahli kitab kah, non-muslim kah, selama mereka tidak memusuhi kita dalam agama dan tidak mengusir. Boleh kita berbuat baik dan beradil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah cinta orang yang beradil. Pakai ayat ini loh Pak. Jadi orang yang membolehkan pakai ayat, yang mengharamkan pakai ayat juga. Ayat mengenai syahadatuz zur. Surah apa itu? Surah Al-Furqan ya. Nah, sama-sama pakai ayat. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir yang digunakan sebagai panduan fatwa di Saudi. Syahadatuz zur itu artinya tahiyyat tahiyyat al-adyan ghair muslimin misalnya. Mengucapkan selamat hari raya terhadap agama-agama selain Islam. Itu terjemahannya. Berarti masuk ke tafsir bukan ayatnya. Penafsiran itu pasti benar atau bisa salah? Bisa salah. Orang-orang Al-Azhar dan Darul Ifta menyadari itu. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Nah, MUI di Indonesia itu dulu wakil komisi fatwanya guru saya, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Dan saya termasuk yang ikut ngetik dulu fatwa beliau itu. Beliau jadi buku mengenai perdebatan beliau mengkritisi guru kita juga Al-Habib Quraisy. Habib itu Pak, ya, nggak boleh beda-beda Habib. Ya, dua-duanya mereka ini ulama, ini Habib, ini Habib, ini Habib. Al-Habib Quraisy, beliau kena S1, S2, S3 tafsir di Al-Azhar, sangat mengerti perbedaan tafsir. Dan beliau cenderung kepada fatwa guru-gurunya di Al-Azhar bahwa itu boleh. Alasannya ini bukan persoalan tauhid, ini persoalan muamalah. Mereka sangat mengerti mana wilayah tauhid, mana wilayah muamalah. Tapi guru saya yang saya tawati hadis kepada beliau, Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub,
itu cenderung kepada guru-guru beliau yang di Saudi. Karena beliau memandang ini persoalan akidah, maka haram mengucapkan selamat Natal. Saya termasuk dulu yang mengkritisi Al-Habib Quraisy bertahun-tahun, tapi saya belum pernah baca fatwa beliau. Lalu kemudian setelah Allah yarham Syekhuna Al-Mustafa wafat 2016, saya mulai coba baca. Ternyata ada kronologis. Lalu kita rujuk bandingkan fatwa Lajnah Al-Ifta di Saudi, Darul Ifta di Mesir. Ternyata rujukan fatwa orang guru kita berdua ini beda. Mereka sama-sama merujuk kepada guru-gurunya di Timur Tengah dengan cara yang berbeda. Masalahnya umat siap yang berbeda. Saya nggak ada urusan, Pak. Saya nggak takut dengan mayoritas, dan saya juga nggak pengen menjadi orang yang membela minoritas tanpa sebab. Saya gitu. Saya orang yang merdeka, nggak terikat dengan fatwa-fatwa. Kalau saya lihat ini rasional, hujahnya kuat, maka saya bela. Jika ini sama-sama kuat, kita jelaskan dua-duanya. Dan di penjelasan saya sebelum-sebelumnya, selamat Natal itu antara yang membolehkan tidak membolehkan, saya cuma menjelaskan dan memberikan opsi. Ini bukan masalah ulama lurus dan tidak lurus, ya. Janganlah antum ini berguru ini kok ngikutin nafsu sendiri. Beda dengan nafsu kita serang. Murid kasih namanya, ya. Giliran cocok, diposting, dipotong-potong videonya, diambil yang menguntungkan. Giliran nggak cocok, dihambil-hambil, ya. Makanya nggak sukses ngajinya. Karena berguru sesuai nafsu sendiri, antum aja jadi kiainya. Ya. Postingan video sendiri kan, tapi posting orangnya kan. Tapi ya begitulah, ini zaman seperti itu. Zaman seperti itu. Saya tidak ingin umat itu cuma satu model pemikiran. Mereka harus paham perbedaan. Yang Saudi, saya mau tanya. Al-Azhar, yang prioritasnya mana yang mayoritas? Kita karena tahunya ulama Indonesia, kita kira yang mayoritas mengharamkannya. Kita nggak tahu kalau mayoritas di luar sana. Itu. Dan Habib Fulan, ya, Habib ideologi dan Habib Fulan, berbeda Habib Fulan. Agama ini bukan ikut-ikutan hati. Agama ini paham dari itu. Nah, kalau sudah paham ini, kita kemudian memberikan opsi. Kalau Bapak bukan seorang pejabat, bukan seorang direktur, bukan seorang pimpinan institusi, maka fatwa MUI atau fatwa Saudi, Al-Quran, bukanlah sunnah. Fatwa itu produk ulama. Ulama tidaklah maksum. Ulama bisa salah, bisa benar. Ya, penjelasan saya bisa salah, bisa benar. Tapi kira-kira itu kronologisnya. Ya, jadi dulu saya kiblatnya adalah fatwa Saudi. Sekarang tidak terikat dengan dua fatwa itu. Yang fatwa Saudi itu yang masuk ke MUI, gitu. Sedangkan fatwa yang dari Ifta dan Mesir kurang dipertimbangkan di situ. Barangkali ulama kita di MUI punya pertimbangan lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seharusnya juga menjelaskan perbedaan ini. Ya. Harus menjelaskan, cerdaskan umat, kan majelis ulama. Ya. Nah, ulama kan orang alim, orang pinter, bukan orang majelis juhala kan, bukan majelis orang-orang jahil, kan ulama. Kalau ulama ya seharusnya memintarkan umat. Sepakat kan? Ya. Nanti nggak sepakat juga aneh gini aja. Baik. Iya. Nggak, ini tahun depan begitu lagi. Tahun depan begitu lagi. Kan videonya video lama yang diputar. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jika fatwa ini kronologisnya adalah bab tauhid, maka selamat Natal haram. Jika kronologisnya, background pemikirannya adalah bab muamalah, tidak bersinggungan dengan bab tauhid, selamat Natal
itu tidak haram, karena inilah pandangan ulama Darul Ifta dan Al-Azhar. Saya boleh menantang, ya. Jadi kan ada yang mempersoalkan ini. Lah guru ente di Al-Azhar, guru ente di Darul Ifta bilang apa boleh. Terus ente merasa yang mengatakan boleh itu liberal, yang mengatakan boleh itu sesat. Soalnya ada yang guru. Ya. Jelaskan dulu. Jika selamat Natalnya berdasarkan tauhid, maka orang ini bermasalah akidahnya. Berarti sama dalam mengatakan selamat Isa anak Tuhan. Bahaya kan? Itu bahaya. Mulai paham ya? Semoga tidak tambah bingung, tapi tambah cerdas. Orang cerdas itu yang paling mengerti perbedaan. Orang jahil itu yang maunya benar sendiri. Slogannya pokoknya, kalau udah begitu udah fa'arid anil jahili, berpalinglah dari orang yang jahil. Saya husnuzon yang hadir mengerti apa yang saya sampaikan. Amin itu cepat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisana dalam tafsir Imam Al-Billah dan Allah sekadari kata sallallahu alaihi wasallam. Udfun, atau ada yang baca infin, karena yadfin. Udfun wujudaka fi ardil khulud. Ini temanya tentang jangan viral sebelum matang. Jangan ceramah sebelum alim. Jangan ingin egomu, kepintaranmu, sok pinter, sok hebatmu, fi ardil khumul, di tanah yang sangat dalam. Bukan sangat, jadi tanah dalam, tanah humus. Kenapa? Fama nabata mimma lam yudfan lam la yatimu nataju. Sesuatu yang tumbuh, biji pohon, contohnya jagung, atau yang paling gampang tumbuh itu jeruk. Itu biji kalau nggak ditancap ke bawah, maka akarnya tidak tunggal, maka dia tidak sempurna berkembangnya. Coba Pak, yang pernah iseng, kan ini kan orang kampung semua sekarang jadi orang kota. Dulu orang kampung kan sama kita. Saya masa kecil dulu suka nanam padi sama jagung, senang sekali. Sama ini singkong, macam-macam memang. Ada singkong ini lucu, itu batangnya bisa tumbuh, bahkan kalau kita taruh di atas. Benar ya? Kita taruh di atas paving ini tumbuh, tapi dia ada buahnya nggak nanti? Nggak ada. Dia pengen nongol duluan sebelum saatnya. Dia hidup, daunnya ada, tapi hasilnya tidak ada. Jagung, saya sering nanam jagung dulu ya, karena tanah Indonesia ini, tanah Nusantara ya, itu subur sekali. Jagung kita eksperimen. Kalau anak sekarang kan eksperimennya Mentos, ya, Coca-Cola. Eksperimen beli Coca-Cola gede, Mentos gede, dicampurin. Ternyata kita intip nonton YouTube ya. Kalau kita kan dulu eksperimennya biji-biji, ya, eksperimennya sama ular, dulu mentang-mentang kan ular, sama anjing gila, sama babi di hutan. Kita main-main dulu begitu, di sawah, di melintang, kejar-kejaran sama ular apa namanya, ular sawah itu. Wah seru banget masa kecil ya, bahagia gitu. Karena sekarang nih eksperimennya nggak seru. Kita tanamlah beberapa biji di samping rumah. Ada 7 kita tanam. Beberapa kita tebang. Apa yang terjadi? 2 bulan setelah itu sama-sama tumbuh, sama-sama keluar buahnya, sama kumisnya. Tapi yang kita tancap nggak saya pupuk Pak, karena itu bekas peternakan ayam, jadi banyak pupuknya di bawah. Tumbuh, buahnya gemuk dan akarnya kuat. Kita tarik-tarik nggak bisa. Sedangkan yang di samping sini dia tumbuh juga, buahnya juga ada, tapi kurus, daunnya juga kecil.
kita tarik-tarik ini langsung lepas. Maksudnya apa? Jika biji keilmuan, biji ego, biji eksistensi ini ada dalam diri kita semua, tidak pernah ditekan. Yang menekan ini guru. Guru itu dialah yang membentuk murid, maka ditekan. Sesekali diberi iko, sekali diberi tugas, disuruh baca, diberi PR, dikasih kemudian kewajiban-kewajiban ini dan itu, supaya dia terbenam. Agar apa? Semakin dia terbenam, jika terbenamnya pas, jadi nggak boleh terlalu dalam juga, nanti nggak tumbuh-tumbuh, membusuk di dalam. Maka menghukumi, memberi tugas kepada murid tidak boleh berlebihan juga, harus disesuaikan dengan kemampuan dia. Terkurang diberi dia akan karena anak-anaknya akan saya ini pengalaman Pak. Pernah diberi Allah anugerah memori fotografi, tahu? Sekali lihat langsung hafal, dan itu lebih dari 3 tahun lamanya. Maka belajar kitab itu saya cukup sekali lihat, dengerin orang menerjemah. Sehari itu kita dengerin ada sekitar 30-50 lembar diterjemahkan oleh guru yang berbeda-beda. Dan saya cukup ingat lihat sekali, kemampuan itu sudah mulai hilang, ya. Bertambah umur, berkurang. Cukup ingat, cukup lihat, bahkan saya cukup ingat guru saya, semuanya saya bisa ulang. Gitu, bisa kita lulus ulang. Akhirnya di beberapa saat karena guru sudah lupa, dia nanya saya, artinya apa? Besok begitu lagi. Saya seharusnya belum berhak ditanya, tapi ditanya keseringan. Apa yang terjadi dalam diri? Saya merasa dimau. Kelas ini kalau nggak ada guru nggak jadi. Guru ini kalau nggak belajar sama saya, nggak bisa ngajar. Muncul Pak hal-hal seperti itu. Ini pengalaman saya. Makanya gaya-gaya sombongnya masih ada dikit di alis saya. Bekas-bekasnya masih ada. Sekarang itu kita jadikan sebagai alat, bukan kita jadikan sebagai inti. Boleh digunakan di saat tertentu, ya. Boleh digunakan setiap hari. Jadi jangan puji murid setiap saat. Jangan memberi apresiasi dia setiap saat. Sesekali harus kita kasih hukumannya. Sesekali harus kita kerdilkan dia. Sehingga dia kemudian kuat bantingannya. Coba orang-orang yang sering diberikan ujian, sering diberikan semacam percobaan-percobaan, dia akan lebih berkembang daripada anak-anak yang dimanjain, benar kan? Beda umur, beda hukuman. Beda murid, beda hukuman. Gak boleh dipukul rata. Tapi formulasinya beda. Intinya targetnya sama. Di sini dibutuhkan kesadaran seorang guru melihat perkembangan itu. Saya ini guru, Pak. Saya juga dosen. Kan dosen guru sama ada beda, cuma 4 aja. Pesantren kita ngajar, di ma'had, di kampus kita ngajar. Saya ngajar dari S1 sampai S3. Hobesnya di S3. Itu beda. Saya bisa ngomong kitab-kitab berat di depan mahasiswa yang S2, S3, S1 langsung pada ngantuk-ngantuk separuh, Pak, minggu separuh. Ini bapak ini ngomong apa? Saya ngeliatin bapaknya aja. Iya, itu kejadian. Di belakang, gue salah masuk kelas kali ya. Tapi ngomong begitu. Ngomong ke temannya seperti kita ya salah. Jadi dibutuhkan kearifan seorang guru dalam mendidik, ya. Nah, ini ada fenomena. Orang buat pesantren rumah hafiz, dia nggak hafiz, jadi nggak terangkat. Bikin pesantren, tapi bukan urusan pesantren, kecuali pesantren gila. Urusan pesantren gila. Jadi bapak punya duit, berbagi Pak. Serahkan harta kita yang mau kita sedekahkan itu kepada ahlinya. Jangan buat-buat sendiri. Nonton
mentang-mentang punya duit, nggak percaya sama Ustaz, terus apa yang terjadi? Bangun-bangun pesantren sendiri, terus kasih logo agak kayak ubah-ubah dikit kayak pesantren, rumah tahfiz, wah, nikmat aja bos. Kita nggak percaya sama Ustaz, taruh dia sabotase, kita aja maju. Bapak lah yang jadi ngajar guru tahfiz. Ya salah, ya 8 tahun gak ada hasilnya, kabur paling muridnya. Udah sering Pak ke ahlinya, ya sering kepada orang